Analisis web. Perkenalkan, kami sekelompok mahasiswa dari Universitas Gunadarma akan mempresentasikan video tentang web. Dalam video ini, kami telah menganalisis beberapa web berdasarkan beberapa aspek, yaitu dari user traffic atau pengunjung web, konten atau isi yang terdapat dalam web, berapa lama user merasa nyaman di dalam web, interface atau tampilan web, lalu survei dari tools alexa.com. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan web. Web adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terhubung atau terkoneksi dengan jaringan internet. Dan kita semua tahu ada berjuta-juta web di seluruh dunia yang memiliki fungsi dan informasi yang berbeda-beda. Dan di antara web yang satu dan yang lainnya memiliki fungsi dan informasi yang berbeda, tergantung dari kita sebagai user membutuhkan web tersebut. Maka dari itu, kami melakukan analisis dari beberapa web untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang bisa kita dapat dan kita hasilkan dari web tersebut. Dan sasaran pembahasan kami adalah mengenai web internasional yang mungkin sudah tidak asing bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis web dari vos.com. Langsung saja kita buka dari browser. Berikut ini adalah tampilan utama dari website yang akan kita analisis. Ada beberapa aspek yang akan menjadi sasaran analisis kali ini, yaitu pertama adalah interface, kedua konten dari website, ketiga adalah pengunjung website, keempat kenyamanan berada dalam website, kelima mengetahui seberapa populer sih situs VOE-nya sini dengan menggunakan tools alexa.com. Langsung saja kita mulai dari yang paling pertama, yaitu interface. Dari home sudah terlihat interface yang cukup rapih, dimulai dari headline dan berita terbaru. Di tampilan home kita lebih banyak melihat sebuah foto yang menjadi daya tarik. Tidak hanya sebuah foto, ada juga sebuah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan beritanya. Di bawah kita juga bisa melihat video. Kita akan lihat videonya. Di sini adalah beberapa video. Kita bisa melihat videonya. Kita coba. Ini adalah video yang berkaitan dengan yang tadi kita klik. Di bawahnya sudah tersedia video-video yang lain yang bisa kita lihat juga. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke home. Sedikit menyinggung soal desain dari website. Menurut saya website ini menggunakan desain yang sangat mudah dipahami oleh para user dan tidak menyulitkan sama sekali. Karena di tampilan home semua sudah tertera dengan jelas. Ditambah jika user tidak menemukan berita yang dicari, Voice of America atau VOE News sudah menyediakan search engine. Kita akan mencoba search engine-nya dengan menggunakan keyword iPhone. Di sini langsung banyak muncul berita tentang iPhone. Ini adalah contoh search engine-nya. Tidak luput juga dalam bahasa, VOE News juga mempunyai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Inggris. Di sini ada banyak bahasa dari China, Indonesia, Thailand, dan banyak lagi yang lain
Yang bisa kita lihat di sini, VO News jadinya tidak hanya menggunakan satu bahasa. Berikutnya, kita mulai dengan konten yang ada di dalam website. Jika dilihat secara sekilas, konten yang ditampilkan di sini adalah sebenarnya adalah berita, karena ini memang website berita VOA News. Berita yang sangat aktual dan faktual. Beritanya tidak hanya dari Amerika saja, ada dari USA, Afrika, Asia, Middle East, Europe. Banyak sekali berita di sini, berita internasional pun ada di sini. Bisa dilihat. Di website ini juga sudah dikelompokkan kategorinya. Ada beberapa kategori, yaitu ada teknologi, kesehatan, entertain, ekonomi, opini. Opini itu berupa opini publik yang disampaikan lah. Terus kalau program itu tuh kayak ada siaran live yang benar-benar live di VOA ini. Coba kita lihat sebuah contoh berita ya. Yang paling baru yaitu nih, kita buka headline. Nah, di dalam headline sudah termasuk dengan video. Di sini bisa di play slideshow foto, sepertinya bukan video. Slideshow foto dari berita, kemudian ada sedikit penjelasan di bawahnya. Nah, di sini baru berupa video. Sedikit penjelasan lagi. Di sebelah kanan ada beberapa berita yang lain yang ingin diakses juga. Jika kita melihatnya menarik, kita bisa akses. Ini ada kutipan dari Twitter juga. Di sini bisa dikutip dari Twitter. Kita ke bawah lagi. Masih dengan tulisan foto dan video. Memang banyak seperti itu, foto, tulisan, dan video memang diutamakan sepertinya di berita seperti ini. Dan di bawah kita juga bisa komen tentang beritanya. Ini ada satu komen dari Bymark from Virginia. Dia komen tentang headline ini. Kita kembali ke atas. Ya, kembali ke home. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang seberapa banyak sih pengunjung yang datang ke website VOA News ini. Untuk mengetahuinya, kita menggunakan situs bantuan yaitu alexa.com. Nah, di sini bisa terlihat dari mana saja sih orang yang mengakses VOA News. Contohnya di sini ada United States, US, ada 28% pengunjung. Dari Jepang ada 6,5% pengunjung. Dari India ada 4,5% pengunjung. Dari Ukraina juga, dari Kanada juga ada. Dan di sebelahnya ada rankingnya. Ranking si website tersebut di negaranya. Seperti di US, dia berada di ranking 3.962.
Di Jepang, dia berada pada ranking 4.820 dan di India berada pada ranking 10.906. Di Ukraina 1.627 dan di Kanada sendiri 2.458. Itu adalah ranking di berbagai macam negara untuk website VOA News tentunya. Terus berapa lama sih si pengunjung itu betah kira-kira di website? Terus per hari itu berapa pengunjungnya? Di sini juga ada daily time on site. Daily time on site itu biasanya kayak berapa lama sih dia betah di website? Di sini diberitahu oleh Alexa News sekitar 3 menit 3.13 daily time on site-nya. Terus daily page view-nya per visitornya 2,14. Itu adalah pengunjung websitenya dari berbagai macam negara. Di sini juga bisa dilihat seperti ini dengan diklik Kanada, Ukraina, India, Jepang. Kita bisa menggunakan website Alexa News untuk alexa.com untuk mengetahui berapa banyak pengunjungnya. Yang keempat, kenyamanan berada di dalam website. Menurut pribadi saya, di dalam website VOA News, saya merasa nyaman dan sangat mudah. Karena sebuah desain yang cukup simpel yang dituangkan di dalam website tidak membuat saya pusing dalam membaca beritanya. Semua berita juga sudah tersusun dengan kategori tersendiri yang bisa kita pilih dengan mudah. Dan dalam pencarian juga tergolong mudah dengan interface yang ramah. Saya mungkin bisa berlama-lama di sini jika memang banyak berita menarik untuk dibaca. Mungkin user lain juga berpikir demikian, karena memang website berita itu memang harus update agar pengunjungnya juga merasa kalau website tersebut itu membuat update yang tepat, yang aktual dan faktual tentunya, yang akurat dan berbentuk fakta yang jelas. Yang terakhir, kita akan mengetahui seberapa populer situs VOA News menggunakan tools alexa.com. Kita masuk ke website alexa.com. Lalu kita masukkan websitenya VOA News di sini. Nah, di sini bisa terlihat berapa populernya VOA News maupun ranking global dan ranking di US. Dan di sini juga ada grafiknya. Pada tahun lalu, pada bulan Mei, VOA News mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sampai bulan Juli, dia menurun dari ranking 3.600 menjadi ranking 4.500. Dari Juli ke Oktober sampai dengan Januari, dia stabil, hanya sempat mengalami penurunan sedikit di bulan-bulan Oktober. Dari Januari, Februari masih normal, masih seperti Januari. Pas akan mendatangi bulan Maret,
VO-nya mengalami penurunan lagi. Di sini bulan Maret dan sekarang bulan April, VO-nya lagi-lagi mengalami penurunan. Dan pada akhirnya VO-nya berada pada ranking 5089. Itu global rankingnya VOA News. Dan untuk ranking di US, VOA News mendapatkan ranking 3962. Itu adalah ranking dari VOA News. Oke, saya Muhammad Syarifuddin akan melanjutkan analisa web. Web yang saya analisa kali ini adalah soundcloud.com. Kita buka browsernya. SoundCloud adalah sebuah platform distribusi suara secara online yang memungkinkan kolaborasi, promosi, dan distribusi dari rekaman suara. Didirikan pada bulan Agustus 2007 di Stockholm, Swedia oleh Alexander Zung dan Erik Walfors, dan sekarang berkantor pusat di Berlin, Jerman. Ini adalah tampilan awal dari SoundCloud. Dan dari yang sebelumnya dibahas, saya juga akan membahas berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama dilihat dari user traffic, atau banyak orang yang mengunjungi website tersebut. Di sini saya menganalisa berdasarkan tools survei alexa.com. Kita buka alexa.com. Kita ketikkan web yang ingin kita survei. Ini adalah tampilannya dari alexa.com. Ini Alexa Traffic Rank. Di Global Rank menunjukkan angka 156. Jadi SoundCloud berada di posisi 156 dunia dan 106 di ranking Amerika Serikat. Dan pada grafiknya juga menurunkan turun, naik. Dengan kata lain, semakin padat trafiknya, maka semakin ramping pula atau semakin kecil Alexa. Karena memang Alexa melihat berapa banyak trafiknya, tidak hanya melalui visitor yang banyak, tapi ada faktor-faktor lain. Di sini tidak ada nilai perbandingannya karena dari beberapa bulan yang lalu Alexa tetap menempati posisi 156 dunia. Dan di sini juga ada bounce rate, daily page view per visitor, dan daily time on site. Kita bahas yang bounce rate terlebih dahulu. Bounce rate menunjukkan 50,30%. Artinya, bounce rate semakin kecil maka semakin baik. Di sini bounce rate SoundCloud menunjukkan 50,30%. Jadi bisa dikasih kesimpulan ini kurang baik. Juga ada beberapa faktor yang membuat bounce rate besar. Salah satunya website tersebut lambat diakses, terlalu lama loading, atau tampilannya kurang menarik. Dan selanjutnya ada daily page view per visitor. Angkanya menunjukkan 3,26%. Ini artinya rata-rata halaman yang dikunjungi oleh satu visitor per harinya, SoundCloud memiliki kurang lebih 3,2 halaman. Artinya, jika ada 2.500 visitor per hari,
maka 8.000 halaman yang diakses setiap harinya oleh visitor yang datang ke SoundCloud. Dan yang terakhir ada daily time onsite. Di sini semakin tinggi maka semakin bagus. Daily time onsite adalah waktu berapa lama visitor melihat isi website tersebut. Dan di atasnya kita bisa melihat audiens geografi, benua atau negara yang sering mengakses web tersebut. Dalam hal ini ada SoundCloud. Di posisi pertama ada Amerika Serikat dengan 25,5%, diikuti Mesir dengan 6,2%, United Kingdom dengan 4,9%, India, Jerman. Yang terakhir ada di posisi terakhir, di posisi kelima ada 3,8% presentasi per visitor. Dan di sini juga ada upstream site, yaitu sebelum berkunjung ke SoundCloud, user akan singgah kemana dulu sebelum ke website tersebut. Yang pertama adalah google.com yang sering disinggahi oleh user terlebih dahulu sebelum ke SoundCloud. Dan pada tampilan terakhir di sini ada Who Visit SoundCloud atau audience demographic, ada gender, education, dan browsing location. Gender ada male dan female, laki-laki dan perempuan. Di sini menunjukkan bahwa perempuan lebih sering mengakses SoundCloud daripada laki-laki. Bisa lihat di sini. Dan di education, some colleges atau beberapa universitas seperti halnya mahasiswa yang sering mengakses SoundCloud lebih unggul daripada no college. Dan browsing location adalah lokasi tempat mengakses situs. SoundCloud banyak diakses melalui sekolah, lebih banyak daripada kantor atau rumah. Selanjutnya, berdasarkan konten atau isi materi yang ada dalam web SoundCloud. Kita buka lagi tab SoundCloud-nya. Fitur yang ditawarkan SoundCloud yaitu bisa mengunduh, mendengarkan, memberikan respon terhadap karya para pengguna SoundCloud. Ada juga fitur yang dapat memberitahukan berapa orang yang telah mendengarkan, mengunggah, dan memfollow akun kita. Serta terdapat tools untuk berbagi ke jejaring sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, Tumblr, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat saya membuka salah satu musisi yaitu Martin Garrix. Di menunya kita bisa like, repost, atau men-share lagu yang dia bikin. Kita juga bisa memfollow. Sini kita bisa melihat follower dia mencapai 1,2 juta. Kita juga bisa mengkomen atau mengkomentari lagu yang diciptakannya. Dan aplikasi SoundCloud ini juga sudah tersedia banyak untuk smartphone, baik berbasis BlackBerry, iPhone, ataupun Android. Dan yang ketiga adalah aspek berapa lama user mengunjungi web tersebut. Kita lihat lagi di alexa.com. Pada daily time onsite
Ini adalah menunjukkan waktu berapa lama user mengunjungi SoundCloud tersebut. Sini menunjukkan 4,28 menit. Jadi kira-kira user bertahan di web tersebut kurang lebih 4,5 menit. Dan yang terakhir adalah analisa dari sisi interface web tersebut. Menurut saya tampilan dari SoundCloud ini cukup menarik dan simple. Jadi kalau ada user yang baru pertama kali mengaksesnya, tidak akan bingung untuk mencari lagu atau ya sekedar iseng-iseng buka doang. Cukup menarik. Ini juga ada berbagai macam warna, tapi didominasi dengan warna orange. Sini orange. Di sini juga kita bisa melihat likes yang kita post nantinya, ada repost, dan kita bisa mendownloadnya melalui App Store dan Google Play. Nanti juga kita bisa meng-create akun atau upload sudah membuatnya. Ya, demikianlah sedikit pembahasan web dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Hey guys, nama gua Firman. Gua akan mencoba menganalisa sedikit tentang web teknologi review.com. Mari kita langsung saja buka browser. Kita langsung ketik teknologi review.com. Udah ada di situ store. Ya, di sini tampilan awalnya seperti ini. Si load di sini ada kategorinya, bisa pilih obat-obatan, gadget, bisnis, robot, banyak. Sini juga ada gambar-gambar misterius yang bisa dipecahkan. Kita coba analisa menggunakan alexa.com. Kita masukkan web yang ingin Anda analisa. Teknologi.com harus jelas. Sini sudah kelihatan dari segi popularitasnya. Rank dunia menempati 9.279, turun 1.500 rank. Sini dari 3 bulan sebelum. Di
Amerika berada pada ranking 4.800, lumayan sedikit. Sini Anda bisa melihat penonton geografi di mana pengunjung situs ini berada. Amerika, India, Korea Selatan, Cina, dan UK. England. Tingkat pempalan ya, di sini terdapat jumlah harian pengunjung per harinya dapat dilihat di sini. Setiap hari halaman bukan dari mana pengunjung berasal, dari Google News, lalu halaman dapat berubah. Tuh, sini udah dapat dilihat. Website are related to technologyreview.com. Jadi situs yang berhubungan dengan teknologyreview.com. Sini ada /.org G3 ya, sebagai dari mana do visitors. Sini juga ada seberapa cepat teknologyreview.com loadingnya, 2,6 sekian detik, 73%, cukup cepat lah. Sini juga ada siapa yang berkunjung ke teknologyreview.com. Jadi laki-laki dan perempuan, ya kebanyakan mayoritas laki-laki karena ini berhubungan dengan teknologi. Dari sisi edukasi di sini ada dari browsing location, rumah, sekolah, kantor. Kemudian kita lihat lagi webnya. Di sini tampilannya cukup mudah, praktis. Berita-beritanya juga up to date. Teknologi, mari kita klik. Sini ada obat-obatan, coba di Newpad, gadget, bisnis, lotus companies, cukup lengkap. Sini ada biomedicine, obat-obatan. Jadi kalau kamu ingin pengetahuan tentang obat-obatan, ya bisa mengunjungi web ini, belajar sedikit. Tapi mayoritas web ini memang berbahasa Inggris, jadi bagi kamu yang berbahasa apalagi mungkin membutuhkan translate. Sini ada gadget terbaru, headset. Sungguh teknologi semakin cepat berkembang. Sana ukur darah zaman sekarang. Sana VR, ya kamu yang suka game pasti tahu VR itu apa, virtual reality yang lebih nyata bermainnya. Sini ada bisnis, Intel, cukup mendunia. Sini famous stories, dan kalian bisa mungkin baca-baca aja. Sini lengkap tentang teknologi, semua bisnis, energi, kedua ada. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan salah ucap, mohon maaf. Saya cuma mereview sedikit analisa tentang web ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Hai, saya Rasatama Setio Abimanyu akan mereview sedikit tentang analisis web.
Berdasarkan situs alexa.com, voanews.com memiliki global rank sebesar 5094. Berarti voanews.com menempati peringkat 5094 di ranking dunia, mengalami penurunan sebesar 585, sedangkan memiliki posisi 3950 dia di ranking United States. Sedangkan teknologireview.com memiliki global rank sebesar 9153, berarti memiliki posisi 9153, mengalami penurunan 1346, dan memiliki posisi di United States sebesar 4485. Sedangkan SoundCloud.com memiliki global rank di posisi 155, mengalami penurunan sebesar 1, sedangkan di ranking United States sebesar 103. Saya akan mereview tentang interface dari masing-masing web. voanews.com memiliki interface yang cukup mudah untuk diakses dengan banyak submenu di atas dan gambar berita-berita terbaru, juga disertai dengan video-video, pilihan video. Sedangkan teknologi reviews juga memiliki interface yang mudah diakses dan lebih simpel. Kotak didominasi dengan warna hitam putih dan tulisan-tulisan sedikit dengan gambar. Sedangkan SoundCloud.com memiliki gambar banyak yang didominasi oleh gambar dan warna yang cerah. Jadi berdasarkan kesimpulan saya, SoundCloud.com lebih dominan dikunjungi oleh para user karena memiliki tampilan yang bagus dan isi konten yang cukup menarik. Sekian analisis web dari saya. Terima kasih.